Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduct, my name is Robiatul Khairunisa with the student batch number 067 from Agribusiness Class C. I'm here soon and explain related to chili commodities herbal in Madura. Tanaman obat di Indonesia telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan baku pembuatan jamu dan obat tradisional. Pengembangan budidaya tanaman obat memiliki dampak positif bagi masyarakat, yaitu untuk meningkatkan produksi, pendapatan petani, dan pelestarian sumber daya hayati atau biodiversitas dari tanaman obat itu sendiri. Salah satu tanaman obat yang saat ini sedang dikembangkan adalah cabai jamu atau Piperectrophactum Faux. Tanaman cabai jamu adalah tanaman yang sesuai untuk dibudidayakan di wilayah agroekosistem lahan kering, iklim kering, dataran rendah, sampai menengah. Di Indonesia, cabai Jawa atau cabai jamu banyak ditemukan terutama di Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Daerah sentra produksi utamanya adalah di daerah Madura, yaitu di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, Lamongan, dan Lampung. Cabai jamu merupakan salah satu tanaman obat yang sudah dimanfaatkan sejak zaman dahulu. Tanaman ini merupakan tumbuhan asli Indonesia, termasuk dalam famili Piperaceae yang mempunyai sekitar 10 genera dan lebih dari 1000 spesies. Tanaman tersebut termasuk salah satu dari 5 jenis di dalam genus Piper yang mempunyai nilai ekonomis bersama 4 spesies lainnya. Tumbuhan asli Indonesia ini populer sebagai tanaman obat pekarangan dan tumbuh pula di hutan-hutan sekunder dataran rendah. Dahulu tanaman cabai jamu tidak dibudidayakan, tapi banyak tumbuh liar di hutan-hutan, terutama di Pulau Jawa. Kebutuhan akan buah cabai jamu, baik untuk domestik maupun untuk ekspor, masih cukup dipanen dari tanaman liar. Pada saat itu, cabai jamu sebagian besar diekspor ke negara-negara Asia. Cabai jamu merupakan tanaman penghasil rempah dan fitofarmaka yang penting, baik ditinjau dari pemenuhan kebutuhan bumbu dan obat tradisional bagi masyarakat, bagi industri makanan, minuman, jamu, dan obat. Produksinya dimanfaatkan secara domestik maupun diekspor. Komoditas cabai jamu di Madura. Tanaman cabai jamu atau sering disebut juga cabai Jawa termasuk famili Piperaceae yang memiliki sifat hampir sama dengan tanaman lada dan tanaman sirih. Saat ini di Jawa Timur merupakan pemasok utama kebutuhan bahan baku obat tradisional, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun bahan baku ekspor dengan tujuan negara antara lain seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan India, yang permintaannya sejak pada tahun 1997 terus meningkat. Budidaya tanaman cabai jamu merupakan suatu peluang usaha yang cukup memberikan harapan, karena permintaan cabai jamu kering semakin lama semakin meningkat. Dan ternyata produksi obat atau jamu tradisional tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat dalam negeri, tetapi juga oleh konsumen luar negeri. Peningkatan produksi jamu olahan pabrik jamu antara lain disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan jumlah industrial dan semakin tingginya minat masyarakat pada jamu tradisional karena dipandang lebih aman. Bahkan, tren pengolahan akhir-akhir ini cenderung kembali pada tanaman yang digunakan secara tradisional. Dengan meningkatnya jumlah industri jamu dan produksi jamu tradisional secara langsung akan meningkatkan permintaan cabai jamu. Menurut data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumeneb, hasil produksi cabai jamu dari 8.500 ton
Namun, produksi cabai jamu belum mendapatkan pemenuhan permintaan tersebut karena produksinya semakin rendah atau masih rendah. Selain itu, cabai jamu ini kerap kali dijadikan tanaman tumpang sari yang memiliki nilai ekonomis tinggi bagi masyarakat. Dilihat dari permintaan pasar sendiri terhadap cabai jamu ini sangat tinggi. Bayangkan, harga per kilonya mencapai 800.000 sampai harga terendah 100.000 hingga 50.000 per kilogramnya dalam bentuk kering. Oleh karena itu, prospek pembudidayaan cabai jamu sangat diperlukan. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri obat tradisional atau jamu dan kebutuhan lainnya, di dalam negeri juga untuk pasar luar negeri atau ekspor. Adapun beberapa kebutuhan dunia saat ini sekitar 6 juta ton dan Indonesia baru bisa memenuhi sepertiganya saja. Sebagai obat tradisional, buah cabai jamu digunakan sebagai stimulan, terminatif, tonik, dan perawatan ibu melahirkan. Juga untuk pengobatan asma, kejang perut, syawat, penyakit infeksi bakteri, demam masuk angin, influenza, kolera, obat cacing belang, tekanan darah rendah, sakit kepala, bronkitis, sesak nafas, dan radang mulut. Dan juga anti perut kembung karena angin, untuk penghilang dahak, anti tuksif, anti jamur, pembangkit selera makan, dan menurunkan kolesterol. Yang pertama, the reason why chili pepper are the top commodity. Alasan mengapa komoditas cabai jamu ini menjadi komoditas unggulan di Madura, yaitu yang pertama, market potential to overseas, memiliki potensi pasar hingga ke luar negeri. Kemudian yang kedua, one of the ingredients in herbal medical, yaitu menjadi salah satu bahan dalam pembuatan ramuan jamu di Madura ini, yaitu cabai jamu sudah banyak dibudidayakan di Pulau Madura. Cabai Jawa atau cabai jamu merupakan tanaman penghasil rempah dan fitofarmaka yang penting, baik ditinjau dari pemenuhan kebutuhan bumbu dan obat tradisional bagi masyarakat maupun bagi industri makanan, minuman, jamu, dan obat. Kemudian yang ketiga, the famous herbal concoction of Nusantara, yaitu menjadi ramuan jamu Madura ini sudah sangat terkenal sampai seantero Nusantara. Ramuan asli Madura menurut Kepala BPOM merupakan hasil kreativitas intelektual masyarakat Madura yang berupa metode ramuan dengan formula serta komposisi dari bahan tumbuhan, sehingga mengandung khasiat khusus bagi praktik pengobatan yang diperoleh secara turun-temurun berdasarkan pengalaman. Kemudian yang keempat, a number of diseases can be treated with this herbal chili. Sejumlah penyakit bisa diatasi dengan cabai jamu ini, antara lain seperti penyakit kejang perut, muntah-muntah, mulas, disentri, diare, sakit kepala, sakit gigi, batuk, demam, hidung berlendir, sukar melahirkan, tekanan darah rendah, kembung, tidak dapat hamil karena lain dingin, membersihkan rahim setelah melahirkan, dan juga nyeri pinggang. Selanjutnya yaitu consumer preferences atau preferensi konsumen. Preferensi konsumen menurut Coulter 1997 adalah pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk yang dikonsumsi. Preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk yang ada. Pada proses pengenalan kebutuhan kesediaan jamu dari cabai jamu ini, yang paling digemari adalah
jamu cair sebesar 53,54% dengan tujuan penggunaan yang ingin dicapai adalah promotif yaitu 50% dan disertai keluhan untuk menambah stamina sebesar 42,51%. Selanjutnya, pada tahap evaluasi alternatif, pertimbangan utama responden dalam membeli jamu dalam kemasan dengan mengetahui khasiat yang telah terbukti ampuh sebesar 42,29% dengan khasiat yang diharapkan adalah mampu mengobati penyakit bila diminum secara rutin sebesar 33,19% dan cepat terasa dalam pengobatan penyakit sebesar 32,30%. Selanjutnya adalah customer value. Customer value sendiri adalah tingkat kepuasan yang didapatkan konsumen dari membeli suatu produk atau layanan yang sesuai dengan harganya. Maka di sini ada 3 komponen yang menjadi customer value dari komoditas cabai jamu ini, yaitu yang pertama kualitas sebesar 80%, harga sebesar 50%, dan yang terakhir adalah pelayanan yaitu sebesar 30%. Selanjutnya adalah teknik yang dilakukan dalam penjualan tatap muka atau disebut juga personal selling, yaitu yang pertama explain the benefit of the product, menjelaskan manfaat produk. Manfaat produk adalah salah satu aspek yang paling bisa meyakinkan konsumen. Jika memang manfaatnya bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami, maka orang akan cenderung mau membelinya. Kemudian yang kedua, demonstration of herbal product atau mendemonstrasikan produk jamu ini. Selain satu keunggulan dari personal selling yaitu dapat menunjukkan produk secara langsung. Jadi, demonstrasi adalah strategi yang wajib dicoba untuk meyakinkan pelanggan, sehingga lebih banyak meningkatkan konsumen jamu yang diolah dari bahan pokok cabai jamu. Kemudian yang ketiga, initiate conversation, yaitu melakukan inisiatif pembicaraan dari produk jamu olahan cabai jamu ini. Kemudian yang keempat, show other customer satisfaction, yaitu menunjukkan kepuasan ke pelanggan lain yang telah mengkonsumsi jamu herbal dari olahan cabai jamu ini. Kemudian dari selling skill sendiri artinya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual produk, baik itu berupa barang ataupun jasa. Yang harus dilakukan pertama adalah make a promotion. Untuk meningkatkan penjualan cabai jamu perlu melakukan promosi yang lebih luas lagi, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari jamu cabai ini, sehingga sebagai seorang penjual harus lebih meningkatkan lagi proses promosinya. Kemudian yang kedua, make even better communication, memiliki komunikasi yang baik untuk mengenalkan produk jamu olahan dari cabai jamu ini. Untuk langkah-langkah melakukan pasar ekspor, yang pertama bisa dilakukan yaitu mencari tahu tentang barang yang akan diekspor. Pertama-tama harus mencari tahu apakah produk jamu dari cabai jamu ini termasuk barang yang dilarang untuk diekspor oleh pemerintah Indonesia atau tidak. Kemudian yang kedua, cari pembeli produk di luar negeri atau mencari target pasar di luar negeri. Pada proses ini, kita wajib menyikapinya dengan membuat marketing team atau dengan membuat website untuk memperkenalkan perusahaan dan produk jamu ini. Kemudian yang ketiga, melakukan persiapan barang dan dokumen-dokumen penting. Jika telah mendapatkan pembeli, lekas persiapkan barang dan dokumen-dokumen. Selanjutnya harus melakukan pemberitahuan kepada bea cukai dengan membawa dokumen PEB dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian yang keempat, melengkapi izin yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, membentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Sekian penjelasan dari saya tentang komoditas cabai jamu di Madura ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.